Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Nindya Gandes Mustika Ningtyas dari kelas MJ 401 dengan NIM 24020101064, program PJJ S1 Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada video ini saya akan mempresentasikan pendapat saya terkait artikel dari CNBC Indonesia yang sudah di-share oleh Bapak dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto. Artikel dari CNBC Indonesia yang berjudul 7 bulan sudah berlalu, begini raport kondisi ekonomi RI yang terbit pada 1 Agustus 2026. Sebelum masuk ke pembahasan detail, saya akan sampaikan dulu gambaran umumnya. 7 bulan pertama 2026 ini ekonomi Indonesia melewati periode dengan capaian yang beragam. Di satu sisi pertumbuhan ekonomi masih terkendali, tapi di sisi lain daya beli masyarakat mulai melemah. Rupiah tertekan dan pasar saham kita masih mencatatkan koreksi sepanjang tahun berjalan. Ada beberapa faktor pendorong utama di balik kondisi ini dari luar negeri. Perang Timur Tengah mendorong lonjakan harga minyak dan energi, yang kemudian meningkatkan tekanan inflasi global dan membuat banyak bank sentral menahan atau menaikkan suku bunga acuannya. Dari dalam negeri sendiri, ada ketidakpastian terkait dinamika kebijakan dan tata kelola pasar modal. Ditambah lagi pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia di akhir Juli 2026 yang menambah ketidakpastian. Nah, dalam presentasi ini saya akan membahas 8 indikator utama ekonomi Indonesia, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, IHSG, keyakinan konsumen, penjualan retail ketenaga kerjaan atau PHK, dan harga BBM non-subsidi. Indikator 1 dari 8 indikator yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu pertumbuhan ekonomi. Indikator pertama, ini pertumbuhan ekonomi secara umum. Pertumbuhan ekonomi kita masih solid. Badan Pusat Statistik mencatat PDB Indonesia tumbuh 5,61% secara tahunan pada kuartal pertama 2026. Jauh lebih tinggi dibanding kuartal yang sama tahun lalu yang sebesar 4,87%. Namun secara kuartalan, ekonomi kita justru terkontraksi 0,77% dibanding kuartal keempat 2025. Pendorong utama pertumbuhan adalah konsumsi rumah tangga yang menyumbang 2,94% dan konsumsi pemerintah yang tumbuh sangat tinggi mencapai 21,81%. Sektor akomodasi dan makan minum juga tumbuh sebesar 13,14%, sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat selama Ramadan, Idul Fitri, dan libur nasional. Yang perlu saya garis bawahi bahwa kenaikan di awal tahun ini banyak ditopang oleh faktor musiman dan belanja pemerintah. Jadi, data kuartal kedua yang rilis 5 Agustus 2026 akan menjadi ujian sesungguhnya. Apakah pertumbuhan tinggi ini bisa bertahan setelah dorongan musiman itu hilang? Yang kemudian, indikator kedua, inflasi. Inflasi naik, tapi masih dalam sasaran Bank Indonesia. Pada Juni 2026, inflasi tahunan tercatat 3,34%, naik dari 3,08% di bulan sebelumnya. Meski naik, angka ini masih dalam batas toleransi sasaran BI, yaitu 2,5% plus minus 1%. Nah, yang menarik, inflasi inti juga naik menjadi 2,76% secara tahunan. Ini menunjukkan tekanan harga mulai meluas, bukan cuma dari komponen yang mudah bergejolak seperti pangan. Kedepan, kenaikan harga energi, pelemahan rupiah, dan biaya impor berpotensi menjaga tekanan harga di paruh kedua atau semester kedua 2026. Indikator ketiga, nilai tukar rupiah.
Indikator ketiga ini nilai tukar rupiah melemah lebih dari 8% sepanjang tahun 2026. Di awal tahun di awal tahun rupiah itu berada di posisi 16.670 rupiah per dolar Amerika Serikat dan pada 31 Juli 2026 berada di sekitar 18.040 rupiah per dolar. Artinya rupiah melemah sekitar 8,22% year to date atau sekitar 1.370 per dolar. Dan rupiah bahkan sempat menyentuh titik terlemahnya di 18.170 per dolar pada 8 Juni 2026. Sebagai respons, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 100 basis point sejak Mei 2026, sehingga BI rate sekarang berada di 5,75%. Menurut Ekonom Core Indonesia, sekitar 60-70% tekanan terhadap rupiah ini berasal dari faktor domestik, sisanya dari faktor global. Indikator keempat, IHSG, yang tertekan sepanjang tahun tapi mulai pulih di bulan Juli. Sepanjang 2026, IHSG masih mencatatkan pelemahan year to date sebesar 28,4% dibanding akhir tahun 2025. Titik terendahnya di 5.317 pada 8 Juni 2026. Nah, kabar baiknya, sejak titik terendah itu, IHSG sudah menguat 17,02% dan di bulan Juli saja naik 10,25%. Penguatan bulanan pertama sejak 2026. Tekanan tambahan datang dari MSCI yang sempat membekukan sementara perubahan indeks saham Indonesia pada Januari 2026. Karena itu, isu transparansi kepemilikan saham, status emerging market kita memang dipertahankan pada evaluasi Juni 2026. Tapi masa evaluasinya diperpanjang hingga November 2026. Indikator kelima, keyakinan konsumen yang terus menurun. Indeks keyakinan konsumen turun dari 127 di Januari menjadi 117 di Juni 2026 atau turun 9,2 poin sepanjang tahun berjalan. Meski masih di atas level 100 yang artinya masyarakat Indonesia itu masih optimis, tren penurunan ini cukup signifikan. Dan ini juga terlihat dari porsi pendapatan masyarakat. Porsi untuk konsumsi itu naik dari 72,3% menjadi 73%. Sementara porsi yang ditabung turun dari 17,5% menjadi 17%. Indeks ekspektasi konsumen yang mengukur optimisme terhadap kondisi ekonomi dari 6 bulan ke depan juga turun dari 129,7 menjadi 126,4. Indikator yang keenam, penjualan retail. Indikator keenam, penjualan retail ini yang mulai terkontraksi kalau di Januari 2026 penjualan retail masih tumbuh 5,7% secara tahunan, di April sudah minus 3,7%, Mei minus 3,9%, dan Juni diproyeksikan makin dalam ke minus 4,4%. Indeks penjualan real BI di Mei 2026 tercatat di angka 223,4. Kontraksi penjualan retail ini sejalan dengan menurunnya keyakinan konsumen yang sebelumnya. Jadi ini indikasi kuat bahwa daya beli masyarakat memang sedang tertekan. Indikator ketujuh, ketenaga kerjaan atau masalah PHK. Lebih dari 32.000 pekerja terkena PHK sepanjang Januari sampai Juni 2026. Tepatnya 32.389 pekerja, naik dari 23.470 di periode Januari sampai Mei. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK terbanyak yaitu 6.727 pekerja atau 20,77% dari total PHK nasional. Namun jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 42.385 pekerja, jumlah PHK semester 1 2026 ini sebenarnya turun
23,58% secara tahunan. Jadi meski bertambah dari bulan ke bulan, tren tahunannya menurun. Pasar tenaga kerja formal belum menunjukkan pemburukan sedalam tahun sebelumnya, meski tetap perlu diwaspadai. Kemudian, indikator ke-8, harga BBM non-subsidi yang masih tinggi. Meski Pertamina sudah menurunkan sejumlah harga BBM non-subsidi pada awal Juli 2026, harganya masih jauh di atas posisi akhir 2025. Contohnya harga Pertamax naik dari 12.700 ke 16.250 per liter. Kenaikan tertinggi terjadi pada Pertamina Dex, naik 6.150 per liter dari posisi Desember 2025. Nah, untungnya harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar itu masih ditahan pemerintah, masih di angka 10.000 untuk Pertalite dan 6.800 untuk Biosolar. Itu tidak berubah. Ini adalah bagian pendapat pribadi saya, analisis dan pendapat. Setelah membahas ke-8 indikator tersebut, saya ingin menyampaikan sedikit pendapat pribadi saya. Pertama, secara umum, saya mengajukan pertanyaan refleksi atau pertanyaan, poin-poin pertanyaan untuk diri sendiri. Apakah kondisi ekonomi RI ini sehat atau mengkhawatirkan? Nah, menurut saya, ini kondisi yang campuran antara sehat di angka yang besar seperti PDB yang tumbuh 5,61% dan inflasi yang terkendali, tetapi mengkhawatirkan di lapangan terlihat dari retail yang kontraksi, keyakinan konsumen yang turun dan rupiah yang melemah. Kemudian, kedua, indikator mana yang paling perlu diwaspadai? Menurut saya, pelemahan rupiah. Efeknya merambat ke banyak hal sekaligus. Ke inflasi, ke daya beli, sampai ke penjualan retail. Apalagi 60-70% penyebabnya adalah faktor domestik, bukan faktor global. Artinya, sumber masalah itu memang ada di dalam negeri sendiri. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana dampak terhadap masyarakat atau kelompok tertentu? Nah, saya melihat yang paling terdampak itu adalah pekerja sektor retail atau informal dan pelaku UMKM. Mereka menjadi kelompok pertama yang terkena imbas ketika penjualan eceran terkontraksi dan daya beli masyarakat turun. Yang terakhir, yang keempat, jadi apa sasaran rekomendasi kebijakan yang relevan? Menurut saya, pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera mengisi kekosongan posisi Gubernur BI untuk memastikan kepastian arah kebijakan moneter. Selain itu, perlu adanya stimulus untuk menjaga daya beli kelas menengah bawah, namun tetap memperhatikan agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Sebagai penutup, saya ingin merangkum secara headline pertumbuhan ekonomi 5,61% dan inflasi 3,34% masih terjaga dengan baik. Namun, konsumsi masyarakat melambat, keyakinan konsumen menurun, dan penjualan retail terkontraksi. Rupiah dan IHSG tertekan sepanjang tahun. Meski mulai menunjukkan tanda pemulihan di bulan Juli, PHK juga bertambah secara bulanan meski tren tahunannya masih lebih rendah dibanding 2025. Benang merahnya, angka-angka makro seperti PDB dan inflasi ini terlihat baik di permukaan. Tetapi indikator yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat seperti daya beli, retail, dan ketenaga kerjaan menunjukkan tekanan yang nyata. Nah, menurut saya paruh kedua atau semester kedua 2026 ini akan sangat bergantung pada stabilitas rupiah, arah kebijakan Bank Indonesia pasca pergantian gubernur, dan daya tahan konsumsi rumah tangga tanpa dorongan musiman seperti Lebaran kemarin. Sekian presentasi dari saya, cukup menarik topik yang Bapak Joko berikan mengenai raport kondisi ekonomi Indonesia di 7 bulan pertama ini. Terima kasih kepada dosen pengampu yang sudah memberikan tema yang begitu menarik. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.